Perang Bali. Pada 1841 dan 1843, sebuah persetujuan diputuskan antara kerajaan setempat dan pemerintah Hindia Belanda, tetapi penduduk Bali segera menunjukkan permusuhan. Khususnya Raja Buleleng, berkali-kali melanggar perjanjian. Pemerintah Hindia Belanda mempermasalahkan tradisi tawan karang Bali, dan menjadikannya alasan untuk menyerang dan menghukum Bali. Tawan karang adalah tradisi Bali, bahwa kapal beserta isinya yang karam dan terdampar di pesisir Bali adalah hak milik raja setempat. Pemerintah Hindia Belanda menganggap tradisi ini tidak dapat diterima dalam hukum internasional dan tidak dapat membiarkannya karena daerah lain juga akan menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Perang Patimura. Sekitar abad 16–17 Masehi, bangsa-bangsa Eropa seperti Inggris, Belanda, Spanyol dan Portugis yang datang ke Maluku memang sudah mencoba memperebutkan kekuasaan dagang di wilayah tersebut. Maluku sempat berada di bawah kekuasaan Inggris hingga pada awal abad 19, kawasan Maluku kembali berada di bawah kekuasaan Belanda. Namun, disebutkan beberapa alasan munculnya perlawanan masyarakat Maluku terhadap Belanda pada 1817. Salah satunya adalah tindakan sewenang-wenang dari Residen Saparua, Vandenberg yang membawa kesengsaraan bagi rakyat Maluku karena kerja paksa yang sebelumnya dihapus pemerintah Inggris justru kembali diberlakukan. Perang Ambon. Ambon, yang terletak di Kepulauan Maluku, merupakan salah satu pulau terluar di wilayah Hindia Belanda. Saat menjajah Indonesia, Belanda tertarik dengan wilayah ini karena memiliki lokasi yang strategis untuk dijadikan pangkalan udara. Sementara Australia, mulai menyadari bahwa Pulau Ambon dapat menjadi batu loncatan bagi Jepang untuk menyerang negaranya. Untuk itu, Belanda membuat kesepakatan dengan Australia, agar dibantu memperkuat pertahanan di Ambon dengan mengirimkan pasukan dan peralatan. Perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa di Kesultanan Banten. Kala menjadi Raja Banten, Sultan Ageng Tirtayasa telah melakukan beberapa strategi untuk memulihkan kembali Banten sebagai bandar perdagangan internasional. Dalam modul Sejarah Indonesia, Anik Sulistiyowati menjabarkan beberapa strategi tersebut, mengundang para pedagang dari Inggris, Perancis, Denmark, dan Portugis berdagang di Banten, meluaskan interaksi dagang dengan bangsa Cina, India, dan Persia, mengirim beberapa kapal dengan maksud mengganggu pasukan VOC, membuat saluran irigasi sepanjang sungai ujung Jawa sampai Pontang yang ditujukan sebagai persiapan suplai perang dan pengairan sawah. Perang Padri. Perang Padri dianggap dimulai pada tahun 1803, sebelum campur tangan Belanda, dan merupakan konflik yang pecah di negeri Minangkabau ketika kaum Padri mulai memberangus adat istiadat yang mereka anggap sebagai tidak islami. Kaum bangsawan Minangkabau membuat kesepakatan dengan Belanda di Padang untuk melawan kaum Padri. Setelah banyaknya pergolakan, maka kaum akademisi, ulama dan tokoh-tokoh nasional bersatu melakukan aksi-aksi, sehingga lahirlah kemerdekaan yang selama ini dinanti, kemerdekaan atas berkat rahmat Allah memberikan kepada seluruh wilayah yang kita sebut Indonesia.